Salah satu masalah nyata bangsa ini dan yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah adalah persoalan di bidang hukum. Semua pasangan capres-cawapres yang akan berkontestasi diharapkan bisa menyelesaikan masalah di bidang hukum, terutama setelah mereka mendapat amanah dari rakyat. Lantas bagaimana tawaran solusi dari setiap capres-cawapres terkait masalah hukum yang dihadapi Indonesia saat ini? Sudah bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem yang mewakili pasangan Anies Muhaimin Taufik Basari, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mewakili pasangan Prabowo Gibran Fahri Hamzah, Ketua DPP P3 yang mewakili pasangan Ganjar Mahfud MD yakni Ahmad Baidowi dan juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu begitu ya, salah satu hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan kegelisahannya tentang kondisi hukum kita saat ini. Dan menurutnya adalah hukum kita sekarang ini tidak lebih dari komoditi atau barang dagangan. Mas Fahri, Anda sependapat dengan hal ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama, masalah hukum tidak bisa dilokalisir hanya dalam persoalan hukum. Tapi masalah hukum, terutama hukum di negara demokrasi, itu juga berkaitan dengan sistem secara keseluruhan. Keluhan dari Pak Arief Hidayat itu sebenarnya keluhan lama, termasuk waktu beliau dulu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi juga banyak masalah-masalah seperti ini. Tetapi karena beliau ucapkan hal ini sekarang menjelang pemilihan presiden, maka terpompalah ini menjadi isu sebenarnya isu politik gitu. Tapi kalau jadi kita mau keluhan lama lebih, yang sebenarnya saat ini sudah tidak ada lagi atau masih terjadi kalau Anda melihatnya, Mas Fahri? Saya kira dari dulu memang banyak yang tidak berubah karena sistemnya kita tidak perbaiki. Ya banyak sekali lah subsistem yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi selama ini memang dikeluhkan. Dan yang saya ingin katakan itu salah satunya adalah kedekatan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR. Saya kira di masa yang akan datang harus diperbaiki sumber kedekatan informal dari anggota DPR, termasuk Pak Arief Hidayat. Saya tahu betul itu kedekatannya dulu, terutama dengan kader-kader PDIP, saya tahu karena saya juga berada di sana. Jadi saya kira mari kita baca keseluruhan persoalannya itu, jangan sekedar dipicu oleh peristiwa yang terjadi sekarang, tetapi keseluruhan cara kita untuk memperbaiki sistem hukum kita itu dari hulu sampai ke hilirnya. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan nanti untuk duduk lebih lebih tenang dan membaca situasinya secara lebih komprehensif daripada sekedar bertengkar menjelang pilpres. Saya kira ini tidak produktif ya, karena lagi-lagi pertengkaran seperti ini lebih cenderung saling menyalahkan dan tidak secara netral dan objektif melihat keseluruhan persoalan yang kita miliki. Saya kira itu usul saya. Baik, saya ingin tahu pendapat dari Mas Ferry. Mas Ferry, apakah Anda setuju ini hanya keluhan lama atau Anda melihat memang dalam bidang hukum saat ini memang seperti apa yang dikatakan oleh Arief Hidayat begitu ya, hukum hanya menjadi sekedar komoditi atau barang dagangan. Bagaimana pendapat Anda? Iya, permasalahan hukum yang tidak terselesaikan pasti akan diulang-ulang ya, apalagi menjelang kampanye. Nah, khusus untuk pemberantasan korupsi yang digadang-gadangkan oleh 3 bakal calon presiden, saya melihatnya beban berat tentu saja akan ada di kubu Bang Fahri ya, karena di 4 tahun belakangan ini pemerintahan Pak Jokowi mengalami penurunan CPI yang luar biasa ya, IPK yang turun luar biasa. Kita sekarang di angka yang jauh sekali 4 poin begitu ya anjloknya, dan itu menurut saya memang angka yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pemberantasan korupsi pasca reformasi. Nah, ini memang perlu dijawab agak lebih terang oleh keberlanjutan rezim Pak Jokowi di bawah Pak Prabowo dan Gibran begitu ya. Apa yang akan mereka lakukan dengan
angka indeks persepsi korupsi itu dan bagaimana untuk meningkatkannya. Dua beban yang sama sebenarnya tidak terhindar bagi dua calon lain ya. Pak Ganjar harus menjawab mungkin kasus yang melibatkannya, dan saya yakin Pak Anies juga akan diungkit-ungkit soal Formula E dan lain-lain. Dan tentu saja beban mereka tidak sebanyak beban Pak Prabowo karena kedua-duanya bukan pemimpin dalam pergerakan pemberantasan korupsi secara nasional. Dan tentu sekali lagi ini posisi yang menarik. Yang kedua soal penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau dibaca problematika yang ada, memang belum ada bakal calon presiden yang betul-betul jernih menerangkan bagaimana upaya penegakan hukum di masa depan. Dan ada yang bisa melihat bahwa di antara bakal calon presiden ini dua orang, kedua-duanya orang hukum, yaitu pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Namun apakah kemudian mereka punya visi misi yang tajam? Nanti dulu, memang perlu diulas bagaimana mereka menjelaskan visi misi mereka dan bagaimana proses penegakan hukum akan jauh lebih baik kalau mereka menjadi presiden di masa depan. Nah, Pak Anies bagaimanapun ini dua orang yang agak jauh dari cerita hukum, itu tugas beban dan berat pasti ke Mas Tobas gitu ya. Bang Tobas harus betul-betul bisa menginput bagaimana proses penegakan hukum yang baik yang digagas orang yang punya perspektif ekonomi. Nah, ini tentu akan jadi pertarungan gagasan yang tentu saja akan menarik di saat debat. Oke, mungkin kita bisa langsung tanyakan ke Mas Taufik. Mas Taufik tadi kan sempat disinggung mengenai IPK begitu ya, Indeks Persepsi Korupsi. Nah, ini di dalam satu visi misinya dikatakan pencegahan dan pemberantasan korupsi menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang membaik dari 34 pada 2022 ke 44 sampai 46 di 2029. Bagaimana caranya menaikkan indeks persepsi korupsi ini? Ya, pertama tentu indeks persepsi korupsi itu terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana upaya negara dalam hal memperbaiki sistem, melakukan pencegahan dan melakukan penegakan hukum di bidang korupsi. Ya, oleh karena itulah maka ketika kita mengalami penurunan IPK ya pada beberapa tahun belakangan ini, maka memang kita membutuhkan suatu evaluasi dan suatu perubahan. Ya, yang itulah kemudian menjadi dasar kenapa kemudian pasangan Amin ingin melakukan perubahan-perubahan ya dalam rangka juga sebagai satu indikatornya adalah kenaikan dari IPK ini. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu pertama kita harus mengevaluasi dulu ya apa yang menyebabkan IPK ini menjadi menurun ya. Apakah sistem yang memang kita sudah bangun selama ini tidak dijalankan dengan baik, jadi sistemnya baik tapi tidak dijalankan dengan baik, ataukah memang sistemnya sendiri masih bermasalah, ataukah ternyata semua pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan sistem dan melakukan penegakan hukum ini tidak menjalankan tugas sebagai mestinya. Nah, itu harus kita evaluasi dan dari hasil evaluasi itulah maka kita akan memulai perbaikan-perbaikan untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan ke depan. Oke, baik. Nah, saya sekarang ingin ke Mas Awi. Mas Awi, salah satu visi misi dari Ganjar dan Mahfud dikatakan mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama Polri dan Kejaksaan secara sinergis dan harmoni, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor. Kita tahu saat ini sudah ada RUU mengenai perampasan aset yang belum juga terrealisasi. Bagaimana kemudian kalau memang seandainya nanti terpilih merealisasikan RUU perampasan aset ini? Jadi leading sektor RUU perampasan aset yang ditunjuk oleh Presiden itu Menko Polhukam yang bernama Mahfud MD, dan itu sudah dikirimkan ke DPR. Tentu di DPR membutuhkan proses politik karena ada 9 fraksi yang harus berdiskusi satu sama lain. Nah, selama tidak ada political will yang bagus dari DPR, artinya saat ini misalkan belum dibahas, ditentukan akd mana yang akan membahas RUU perampasan aset. Nah, tentu tidak bisa hanya dibaca dalam satu sisi, karena faktanya memang Pak Mahfud MD sudah diminta untuk menjadi leading sektor dalam hal ini. Tentu ketika beliau posisinya menjadi wakil presiden, itu akan semakin kuat daya tekannya atau daya dorongnya.
Selanjutnya, kalau tadi ada keraguan bagaimana pasangan Ganjar Mahfud ini merealisasikan terkait dengan visi misinya dalam hukum adil untuk semua, kita tidak perlu menyampaikan retorika, kita hanya menyampaikan bukti-bukti kerja dari dua pasang calon ini, baik dari sisi Pak Ganjar bagaimana beliau melakukan penegakan tindakan terhadap birokrasi di Jawa Tengah yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Meskipun beliau bukan aparat penegak hukum, tapi sebagai pejabat kepala daerah yang bertanggung jawab di daerah, beliau langsung memberikan sanksi secara organisasi kepada bawahannya. Itu konkret tindakannya. Prof. Mahfud tidak perlu diragukan lagi integritasnya. Termasuk misalkan bagaimana beliau mewujudkan proses hukum secara transparan, meskipun di dalamnya banyak konflik kepentingan ya. Contoh misalkan di era Menko Polhukam beliau yang berani mengungkap kepada publik terkait dengan kasus yang menghebohkan di institusi kepolisian. Ketika kasus Sambo meledak, Menko Polhukam Pak Mahfud MD langsung menginstruksikan. Termasuk juga dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di tubuh TNI, beliau panggil Panglima TNI, beliau panggil Menteri Pertahanan, bagaimana kalau kasus di Asabri ini dibongkar. Nah, itu kan konkret langkah-langkah yang dilakukan. Tentu harapannya ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti terpilih dalam Pilpres 14 Februari 2024, track record yang baik itu bisa dilanjutkan dengan yang lebih agresif lagi. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita harus jeda dulu. Saya juga ingin tahu bagaimana kemudian dengan kesan bahwa penegakan hukum saat ini dikatakan yang lawan terus disentuh tetapi kawan dibiarkan. Nanti kita akan bahas, pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Sambil jalan saya berbunyi begini, gak bahaya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan pada malam ini terkait dengan visi misi dari para baca pres ini terkait dengan penegakan hukum. Ada kesan begitu Mas Fahri bahwa penegakan hukum yang terjadi sekarang itu lawan terus disentuh tetapi kawan dibiarkan. Bagaimana ini? Ya, memang PR kita ke depan adalah bagaimana agar hukum ini menjadi harapan bagi semua orang sebagai pencari keadilan masyarakat secara umum, karena kita terikat oleh pasal 27 Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Ini sebenarnya doktrin yang mengikat kita sehingga segala bentuk praktek di dalam negara yang mendiskriminasi orang di dalam mendapatkan keadilan, ini yang harus kita baca akarnya ada di mana gitu. Yang saya baca sebenarnya kalau kita baca ini akar dari semua masalah ini bersumber dari konflik politik yang merambah ke penegakan hukum. Maka ke depan itu harus ada desain sistem yang tidak memungkinkan lembaga-lembaga yang bertindak atas nama hukum itu
terpengaruh dan terintervensi oleh adanya politik, ya, pemerintah bahkan atau para penguasa. Salah satunya ke depan memang kita harus membuat kejaksaan yang lebih independen, ya, karena sebagai penjaga alur dan jalannya perkara, ya, maka harusnya jaksa negara bertindak lebih independen, sehingga apapun yang mungkin saja terjadi pada level kepolisian, begitu masuk ke level kejaksaan, dia terproteksi oleh sistem hukum yang lebih teguh dan lebih berani bersikap adil karena independensinya. Karena kita pada dasarnya sudah memiliki independensi pengadilan, ya, independensi hakim. Sekarang sebenarnya kita perlu mengindependenkan para jaksa, ya. Dan tentunya juga adalah kebebasan sipil sebagai ekosistem bagi pengawasan kepada semua upaya penegakan hukum yang mencoba-coba melakukan tindakan yang menyeleweng. Ada soal lain yang saya kira akan menjadi sangat penting ke depan adalah keterlibatan operasi intelijen di dalam penegakan hukum. Ini betul-betul harus diawasi secara baik. Sebab ini berbahaya sekali. Tindakan penegakan hukum yang terlalu banyak dioperasi atau dipengaruhi oleh operasi belakang layar berbahaya sekali. Pengumpulan alat bukti yang menggunakan hak-hak eksklusif Presiden itu tidak boleh dibiarkan lagi di masa yang akan datang. Ini saya kira bagian dari upaya yang bersama. Ada ini Anda setuju memang ada begitu ya, Mas Fahri, ya, bahwa memang ada saat ini kesan lawan terus disentuh tetapi kawan dibiarkan, ada unsur politis yang memang kemudian berkaitan dengan hukum ini. Anda setuju dan menurut Anda harus ada desain terkait hal ini untuk bisa hukum ini menjadi lebih independen, seperti itu ya Mas Fahri, ya. Saya ingin tahu ke Mas Taufik. Mas Taufik, kalau dari kubu Anda bertanya kan, mohon maaf, Anda kan nanyanya tentang kesan. Saya kira kesan itu ada atau tidak. Maka apa yang saya katakan tadi itu harus ditegakkan. Karena perasaan setiap orang bahwa dia diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan itu adalah doktrin mutlak dari konstitusi kita. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau ke Mas Taufik kita tahu bahwa dari kubu Anies dan Muhaimin ini selalu juga kemudian merasa begitu ya, memang ada kemudian narasi seperti ini dan kemudian juga banyak dalam visi misi ini juga dikatakan untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat politik. Nah, ini sebenarnya apakah memang nuansa ini dirasakan oleh kubu Anies dan Muhaimin ini? Ya, di dalam misi ke-8 dari visi misi pasangan Amin ini juga memang kita tegaskan harapan atau keinginan untuk mewujudkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum menjadi alat politik, ya, alat kekuasaan, alat politik kekuasaan maksudnya. Nah, oleh karena itulah maka ini adalah satu keresahan yang memang kita alami, ya, yang mungkin juga dialami oleh beberapa pihak. Saya juga menangkap keresahan ini juga dirasakan juga oleh Bung Fahri tadi, ya, bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal penegakan hukum. Ya, bagaimana penegakan hukum ini masih diskriminatif, masih digunakan oleh alat politik, itu kalau saya keliru bisa dikoreksi Bung Fahri. Saya yakin betul ya, Bung Fahri ini kan juga orang yang sangat selalu ingin melawan ketika ada upaya-upaya yang seperti itu. Nah, maka saya merasa memang ya ini memang keresahan kita bersama ya, yang harus kita perbaiki, yang harus kita cegah keberulangan ini terjadi ke depan. Nah, ini salah satu perubahan-perubahan yang ingin kita dorong. Karena apa? Begitu hukum digunakan untuk kepentingan politik, maka rusaklah negeri ini. Nah, kita jadi tidak ingin negeri ini menjadi rusak. Apa kemudian yang ditawarkan oleh pihak Amin ini sendiri, Mas Taufik? Ya, pertama kita harus menjamin bahwa aparat penegak hukum ya mereka melakukan tugas dan kewajibannya secara profesional ya, yang kemudian memiliki ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik ya, ketika memang ada oknum-oknum yang melakukan cara-cara yang di luar hukum, maka harus ada penindakan yang tegas ya. Dan ini juga harus melibatkan masyarakat ya, sehingga masyarakat juga merasa bahwa ketika kita mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan profesional, itu tidak hanya lip service saja, tapi itu terwujud dalam kegiatan yang sehari-hari penegakan hukum yang berjalan, sehingga masyarakat merasa bahwa kita ternyata
baik-baik saja nih penegakan hukumnya. Nah, selama kemudian kita masih merasa tidak baik-baik saja, nah berarti ada masalah yang harus kita carikan solusinya. Ya kita harus pastikan aparat penegak hukum itu tidak dapat diintervensi ya untuk kepentingan politik. Kemudian profesionalitas dari aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan. Oke, baik. Kemudian saya ingin ke Mas Awi. Mas Awi tadi dikatakan hukum tidak sedang baik-baik saja, begitu terutama juga kemudian dalam hal dikatakan sepertinya hukum ada diskriminatif dalam hukum ini sendiri. Apa yang ditawarkan kemudian dalam visi dan misi oleh Ganjar dan juga Mahfud MD? Maka itulah kemudian kami mengusung visi hukum adil untuk semua. Ini untuk memastikan bahwa hukum itu berada di atas semua golongan. Hukum tidak terintervensi oleh kekuasaan politik. Mas Awik, maaf, sepertinya suara Anda dalam kondisi mute. Nah, halo ya. Ya, Gimana, silakan halo? dilanjutkan. Ya, maka yang ingin kami katakan bahwa hukum jangan sampai diintervensi oleh politik dan menjadi politisasi hukum. Maka kemudian kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan berkeadilan dengan aparat penegak hukum yang bersih dan juga menjaga integritasnya, termasuk juga bagaimana mengedepankan tadi kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Jangan sampai hukum dijadikan alat kekuasaan. Kalau hari ini misalkan ada persepsi publik bahwa hukum hanya tumpul ke kawan dan tajam ke lawan, itu kan tidak sembarangan persepsi publik itu muncul. Tapi karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan. Terkhusus misalkan bagaimana penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum yang di bawah kekuasaan eksekutif. Contohnya bagaimana memposisikan Polri dan Kejaksaan Agung benar-benar dia berdiri di atas ketentuan perundang-undangan. Oke lah kalau KPK karena hasil pemilihan secara proses politik seringkali dianggap ada muatan-muatan politiknya. Tetapi kami tetap seyakin-yakinnya bahwa para penyidik di KPK tetap menjaga integritasnya. Yang paling nyata, syarat terlihat di publik itu bagaimana kekuasaan di kepolisian dan di Kejaksaan Agung yang benar-benar di bawah lindungan, di bawah naungan Presiden langsung, itu harus benar-benar tadi tegak aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Baik, terakhir Mas Ferry. Mas Ferry, terakhir ini Mas Ferry, kalau kita melihat begitu ya, perspektif masyarakat terkait hukum yang menjadi alat politik cukup kental. Memisahkan konflik politik dengan penegakan hukum. Kalau Anda tadi mendengarkan visi misinya, apakah ini cukup realistis dan bisa kemudian diterapkan dan bisa memisahkan antara politik dan hukum? Saya teringat salah satu kritik tajam Bang Fahri selama periode pertama Presiden Jokowi dan di awal masa periode keduanya soal penegakan hukum yang tebang pilih. Dan itu menurut saya betul-betul harusnya bisa dilaksanakan sungguh-sungguh kalau masing-masing pasangan calon terpilih. Kalau dilihat memang problematikanya ada di Presiden. Ya. Presiden akan menentukan arah politik hukum penegakan hukum ke depannya. Kalau Presiden menggunakan aparat penegak hukum untuk kepentingan politiknya, kacau balaulah proses penegakan hukum itu. Beberapa catatan kita bagaimana aparat penegak hukum digunakan untuk misi-misi politik tertentu itu terjadi. Dan ini tidak bisa partai-partai membiarkan kalau ke depannya mereka kemudian ikut kekuasaan. Mereka harus merancang bagaimana aparat penegak hukum betul-betul punya sandaran konsep kemerdekaan. Bagaimanapun seluruh penegak hukum dari lapis bawah hingga kekuasaan kehakiman punya catatan masalah soal tebang pilih ini. Kita tahu bersama misalnya kepolisian punya catatan luar biasa. Di bawah Presiden Jokowi banyak sekali kasus-kasus yang bermasalah yang menimpa publik, bahkan kekerasan-kekerasan dimulai dari tindakan polisi di lapangan. Kejaksaan juga sebagai dominus litis ya, kepala proses penyidikan, tidak banyak menunjukkan perkembangan profesionalitas mereka.
bukan berarti tidak ada perkembangan, tetapi tidak mampu menjadi unsur penting dalam penegakan hukum menjadi lebih baik. Hakim sebagai puncak dari kekuasaan peradilan mestinya bisa menyeimbangkan seluruh masalah. Kalau mereka benar, polisinya bisa masalah, jaksanya bisa masalah, tetapi kalau peradilannya benar, maka masalah itu bisa diperbaiki. Kita tidak melihat ada perkembangan peradilan yang merdeka, yang jauh dari tangan-tangan politik, kekuasaan negara lainnya, bahkan oleh kekuasaan kehakiman itu sendiri. Kalau peradilan di tingkat bawah memutus baik, nanti peradilan di atasnya yang merusaknya. Ini perlu diperbaiki oleh peran seorang presiden. Presiden itu punya 5 peran penting, salah satunya dalam pembenahan hukum, yaitu peradilan. Kalau ini tidak dilakukan presiden, saya pikir memang akan jadi permasalahan yang berulang saja. Oke, jadi peran dan kuncinya ada di presiden begitu ya Mas Ferry ya, untuk bisa memisahkan kemudian antara politik dengan hukum ini sendiri. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, sayangnya waktu kita terbatas. Mas Ferry Amsari, Mas Ahmad Baidowi, Mas Fahri Hamzah dan juga Mas Taufik Basari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.